Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kami, yakni yang berjudul Iddah dan Rujuh. Yang pertama, definisi iddah dalam Islam. Iddah adalah masa di mana seseorang wanita yang diceraikan suaminya untuk menunggu. Pada masa itu, ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah, yakni setelah datangnya Islam. Iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena banyak mengandung manfaat. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, iddah adalah ketentuan masa penantian bagi seorang perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan yang bersifat material seperti memastikan kehamilan, atau untuk merealisasikan hal-hal yang bersifat etika atau moral seperti menjaga kehormatan suami. Kalangan Malikiyah memberikan definisi lain. Menurutnya, iddah merupakan masa kosong yang harus dijalani seorang perempuan. Pada masa itu, ia dilarang kawin disebabkan sudah ditalak atau dicerai atau ditinggal mati sang suami. Kemudian, dasar hukum iddah. Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234, yang mana orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian selain itu adanya hikmah iddah. Ada beberapa hikmah iddah, diantaranya pertama, memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang di kemudian hari sehingga masa iddah menjadi ajang mereview keputusan bercerai. Yang kedua, terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah. Yang ketiga, agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami. Selanjutnya, mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nazab sang anak. Selanjutnya, mengagungkan urusan nikah karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama. Selain itu, hikmah utama iddah sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Iddah sesungguhnya dicanangkan sebagai wahana untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Dan iddah lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang agar tidak menjadikan perceraian sebagai penyelesaian masalah. Kemudian, macam-macam iddah. Ada 2 macam iddah, yaitu iddah karena perceraian dan iddah karena kematian suami. Iddah karena perceraian memiliki 2 kategori yang masing-masing memiliki hukum sendiri. Yang pertama adalah perempuan yang diceraikan dan belum disetubuhi. Dalam hal ini, ia tidak wajib menjalani masa iddah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Dikatakan, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya,
maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kau minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian kategori kedua adalah perempuan yang diceraikan dan sudah disetubuhi. Bagi perempuan yang dalam kategori seperti ini, dia memiliki dua keadaan. Pertama, perempuan itu dalam keadaan hamil, maka masa iddah baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Yang kedua, perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak luput dari dua kemungkinan. Pertama, dia masih menstruasi, maka dalam keadaan ini iddahnya adalah 3 kali menstruasi. Adanya iddah karena kematian. Perempuan yang ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari. Baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya yang telah meninggal itu maupun belum. Yang kedua, perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil. Masa iddahnya baginya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Kemudian adanya larangan dalam masa iddah. Syariat Islam telah menentukan 3 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa iddah telah selesai. Ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, haram menikah dengan laki-laki lain. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah, baik karena dicerai, fasak maupun ditinggal mati oleh suami, tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Dan yang kedua, haram keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan. Di sini fuqaha memang berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari rumah pada saat menjalani masa iddahnya. Yang mana para ulama penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj'i maupun bain keluar dari rumah pada siang maupun malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari. Ulama penganut mazhab Hambali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Wajib melakukan ihdad. Perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melakukan ihdad atau menahan diri sampai habis masa iddahnya. Kata ihdad berarti tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, pacar kuku atau hina, dan bentuk-bentuk pewarna lainnya, dan celak mata. Baiklah, selanjutnya yakni materi mengenai rujuk. Pertama, rujuk itu sendiri berasal dari kata kembali. Maksudnya yaitu bahwa suami istri yang telah melakukan perceraian dengan jalan talak raj'i kemudian bersatu lagi selama masa iddah belum habis tanpa pernikahan baru. Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik. Sebab apabila mereka telah cerai, maka mereka termaksud orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, suami istri yang telah melakukan talak, maka sebaiknya suami kembali kepada istri dalam waktu masa iddah, sebab pada masa iddahlah suami istri harus memikirkan kembali hubungan rumah tangga mereka. Kemudian, syarat-syarat rujuk.
Apabila seorang suami akan merujuk istrinya, agar supaya rujuk itu sah, maka harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, persetujuan kedua belah pihak. Kedua, harus dilakukan dalam masa iddah. Ketiga, harus disaksikan oleh kedua orang saksi. Dan yang terakhir, tidak disertai iwat dari pihak istri. Dari syarat-syarat tersebut di atas, yang terpenting adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Sebab bila maksud rujuk hanya dari sebelah pihak, akan sulit untuk dilaksanakan, karena seperti halnya perkawinan. Maka salah satu syarat adalah adanya persetujuan merupakan unsur terpenting. Dengan demikian, bila salah satu tidak mau, tentunya rujuk tidak dapat dilaksanakan. Bila dipaksakan akan melanggar hak asasi manusia. Kemudian dasar hukum rujuk. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaan yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur secara tegas masalah rujuk seperti halnya dalam hukum Islam. Kita baru dapat mengetahui dalam PMA Nomor 3 Tahun 1975 pada pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui adanya rujuk juga terbukti dengan adanya lembaga-lembaga rujuk di hampir setiap desa. Namun untuk peraturan yang lebih terperinci lagi digunakan ketentuan dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya yakni penyebab rujuk. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah dengan dijatuhkannya talak oleh pihak suami kepada istrinya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan adanya talak menutup kemungkinan suami istri untuk bersatu lagi. Karena suami masih diberi hak untuk merujuk bekas istrinya asal dengan syarat talak yang dijatuhkannya itu. Hal tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga menggugah hati mereka untuk rujuk. Selain itu, bila mereka sudah mempunyai anak sebagai buah hati mereka, maka dengan adanya anak tersebut pihak orang tua merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya itu. Alasan lain sehingga mereka rujuk lagi yaitu untuk menebus kesalahan mereka yang terpaksa melakukan talak, sedang talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Itulah sebabnya Allah memberi jalan rujuk agar mereka dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya itu. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kami yakni tentang materi iddah dan rujuk. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.